menjadi keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pasca kehadiran sang buah hati kedua Azura Humaira Nur Atta. Seketika berubah menjadi cemas. Atta Aurel dibuat khawatir ketika baby Azura mulai menunjukkan tanda-tanda gejala eksim. Padahal usianya baru 2 minggu lebih, tapi bayi mungil dan cantik itu sudah tanggung sakit seperti kulit kemerahan, lalu kulit kering dan gatal hingga panas seperti terbakar. Dan parahnya beberapa ruam itu muncul di bagian wajah. Ikut, makanya aku juga masih merah-merah tuh, itu sensitif, emang aku ada bawaan eksim kan, jadi anakku tuh ikut juga, dapat warisan juga, dia warisan eksim juga, Amina juga gitu, cuman kalau dia mungkin lebih kemarin pas baru lahir lebih sensitif, tapi sekarang udah mendingan, lebih baik. Dia tanya ke dokter waktu itu, dia tanya ke dokter salepnya apa, ininya apa gitu kan, biasanya ada pengobatannya. Terus kalau mandi misalnya, kalau elap kan ada yang bisa dielap gini, kalau yang punya kulitnya eksim tuh harus cuman boleh dipok-pok badannya, nggak boleh terlalu, anduknya juga harus anduk yang lembut. Kondisi ini bukan kali pertama terjadi di dalam keluarga kecil Atta Aurel. Beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Juni, sang putri sulung Amina pun divonis derita penyakit dermatitis seborik atau gangguan kulit yang disebut eksim. Kulit Amina seperti bersisik, berwarna kemerahan yang kalau digaruk berdarah. Parahnya, penyakit sejenis ini merupakan penyakit warisan alias turunan dari orang tua, yakni Atta sendiri. Bahkan sakit yang dirasakan Atta nyaris sama persis yang dialami sang buah hati. Aku pernah di pesawat, aku kan lagi tidur, tiba-tiba kok ada darah netes-netes di kursinya. Ternyata Amina pas tidur ngegaruk, itu darah semua. Tapi kemarin pas aku ke kamar dia, Master G juga darah. Darah semua guys, kakinya tuh sampai berdarah-darah. Jadi nggak boleh, ini punya dokter. persis kayak kepala saya kalau lagi digaruk waktu misalnya lagi kering-keringnya. Ternyata kita itu adalah, kita berdua sama kita nggak boleh minum kopi, nggak boleh manis-manis, nggak boleh kopi. Berarti sampai gede nggak boleh makan permen, oke? Gara-gara sakit tersebut, Amina maupun Atta sempat dilarang untuk konsumsi makanan tertentu. Sementara terkhusus Atta, kebiasaan atau pola hidup tak sehat harus benar-benar dikurangi, bahkan bila perlu dirubah total. Nggak boleh tidur pagi, nggak boleh kafein, Nggak boleh alkohol, nggak boleh merokok. terus Amina nggak boleh makan telur kuning, nggak boleh makan cumi, udang, kepiting, guys. Penyakit eksim pada bayi memang bukan hal yang baru. Apalagi pada bayi yang baru menjelang usia di bawah 1 tahun, penyakit ini paling sensitif. Penyebabnya pun beragam, mulai dari sentuhan, suhu udara, bakteri ataupun debu. Tapi yang tak banyak orang tahu, penyakit eksim ini termasuk penyakit turunan. Jika salah satu orang tua memiliki riwayat sakit tersebut, otomatis bayinya pun demikian. Eksim ini dipengaruhi oleh genetik. Secara umum, ketika kedua orang tua nggak ada kena alergi gitu ya, nggak punya faktor risiko alergi atau kondisi alergi, anak ini bisa angkanya itu sekitar 10-15%. Kalau misalnya ada salah satu orang tua punya alergi atau eksim juga, itu resiko anaknya untuk punya eksim juga itu sekitar 20-40%. Nah, apabila kedua orang tua memiliki alergi gitu ya, faktor risiko alergi ya, macam-macam bisa rinitis, bisa asma gitu. Nah, anak ini risikonya lebih tinggi, sekitar 40-60% bahkan bisa gitu ya, tergantung datanya. Intinya, orang tua, faktor dari orang tua ini cukup besar yang berpengaruh terhadap kondisi alergi tersebut. Makanya pada kasus ini kan Bapak Atta ini memiliki risiko alergi atau kondisi alergi yang kemungkinan bisa berpengaruh terhadap anaknya. Dan ini kejadian cukup sering. Lalu, bagaimana cara menangani penyakit eksim pada bayi? Berikut penjelasan Dr. Muhammad Fajri Adai. Ketika dimandikan, maksimal itu 5-10 menit. Akhirnya boleh angkat-angkat kuku, dikompres dengan air angkat-angkat kuku, itu boleh. Nah, perhatikan menggunakan sabun, jangan menggunakan yang mengandung deterjen berlebihan atau fragrance, pewarna. Dan perhatikan juga bahan-bahan, karena kalau misalnya pecah-pecah nih, kita kasih pelembab ya, misalnya bahannya seramid gitu ya, buat tipis-tipis aja setiap habis mandi.